Gibran dikritik abis, sibuk bagi sembako, padahal aksi demonstrasi memanas. Terima kasih, ternyata ada apa bagi sembako, saya senang sekali. Ini infonya dapat dari orang, ada info dari anak saya dari sini, apa maksudnya wajib di sini. Oh ya, tadi dapat tadi bagi-bagi kupon pakai kuponnya Bu tadi. Cara pembagian satu. Tadi yang ada di sini bagi saya kupon yang ngojek aja yang dapat. Oh, ojek aja yang dapat. Oh iya. Jadi karena anaknya kerja sebagai gojek ini jadi ya. Bukan sebagai gojek opang biasa. Ojek pangkalan. Opang biasa di sini. Ada gojek. Isinya apa aja Bu tadi? Isinya beras, minyak, sama gula. Bu ini gratis ya Bu, tidak ada Pembayaran sedikit pun. Kita bersyukur nih ada aja Iya, jadi kalau melihat aktivitas Gibran belakangan ini ya, kita melihatnya bukan sebagai orang yang ada di struktur tertinggi begitu, dan malah kalah dari bawahannya, yaitu anggota kabinet lainnya, dari Menko, Menteri, Kepolisian, Menhan sekarang ya malah yang kelihatannya. Betul. Jadi tidak berubah, Mas Ersu. Jadi misalnya ke daerah pun, misalnya belum lama ini dia ke Medan gitu ya, itu untuk mengikuti sebuah acara gitu di Karo, sebuah acara gereja, dan kemudian juga padahal di Medan sendiri rusuh, tidak berhenti begitu, bahkan diberlakukan WFH begitu kan, sampai mahasiswa USU pun juga disuruh belajar di rumah gitu, dan simultan ya kejadiannya. Rame kalau saya lihat sih di semua kota itu sebetulnya rame, Mas Ersu. Jadi seharusnya Gibran ini kan sekarang ini menjadi tangannya Pak Prabowo lah ya. Mengendalikan lah negara. Betul. Iya betul, tapi itu nggak terlihat sama sekali. Ya. Jadi mungkin akan kejadiannya seperti waktu-waktu yang lalu, di mana Pak Prabowo dari luar tetap melakukan pertemuan secara online, Zoom meeting semacam itu, atau telekonferensi begitu. Iya, dengan bawahannya, dan kemudian memerintahkan ini itu begitu. Kalau saya melihatnya mungkin kejadiannya akan seperti itu. Tapi sampai sejauh ini kita belum melihat gitu ya, belum menerima berita bahwa Pak Prabowo kapan melakukan telekonferensi dan lain. Tapi kan itu kan juga tidak harus selalu dipublikasi. Bahkan bisa berupa telepon gitu, tidak harus telekonferensi semuanya begitu. Tapi yang jelas apa yang dilakukan Gibran ini hampir sama dengan yang dilakukan rakyat biasa. Jadi seperti misalnya dia tetap bagi-bagi sembako, misalnya Mas Ersu. Rakyat biasa nggak bagi sembako dong, Pak Jokowi maksudnya bagi sembako itu. Jadi bapaknya. Iya, dan itu sekarang diturunkan kepada Gibran dan Bobi ya. Karena keduanya ini. Bobi juga ya? Iya. Bobi juga, Mas Ersu. Jadi di satu guru satu ilmu mulai ini ya. Iya, karena memang itu taktiknya ya. Saya rasa ini juga tim medianya atau tim konsultannya begitu tetap memberikan petunjuk untuk melakukan itu, karena memang itu berhasil ya. Pada waktu zaman Jokowi kan selama 10 tahun itu semuanya berhasil, bahkan juga berhasil untuk menaikkan Gibran. Jadi sepertinya cara itu tidak akan ditinggalkan. Jadi kalau dalam hal ini kita melihat itu pencitraan kan. Apa sih dampak dari bagi-bagi sembako itu kan hanya kepada spot itu saja, sangat-sangat kecil. Misalnya bagi sembako 200 sembako misalnya, atau 100 sembako. Rakyat Indonesia jumlahnya ada 287. Jadi sangat kecil dampaknya di situ, yang seharusnya itu dilakukan oleh teman-teman LSM, oleh ibu-ibu peduli apa dan sebagainya. Bahkan dilakukan oleh Humanis, Mas Ersu. Humanis Project. Terima kasih untuk rakyat Indonesia. Terima kasih kepada rakyat Indonesia.
Humanis Project ini dikenal sebagai anak abah. Oh, oke Jadi- oke. Iya, jadi dikenal sebagai anak abah, tapi di situ kita salutnya ya. Dia tidak mengatakan bahwa ini dari Anies, begitu ya, ini dari anak abah, ini dari Humanis Project. Mereka mengatakan ini dari rakyat ya, rakyat bantu rakyat. Ini dari rakyat ya, rakyat bantu rakyat. Dan tidak ada wajah Anies di situ, tidak ada nggak ada. Jadi betul-betul itu temanya begitu, tidak ada politisasi di situ. Tapi kalau itu malah lebih elegan kalau saya lihat. Beda dengan yang dilakukan oleh Gibran. Gibran ini kan semua orang kalau dia membagikan sembako ini dari Pak Wapres, ini dari Gibran, orang salam, orang mengapresiasi sesudah itu biasanya direkam. Terima kasih Pak Wapres, terima kasih sudah peduli sama kami, direkam, kemudian disebarkan. Kalau yang seperti yang dilakukan oleh Humanis, dan sebetulnya tidak hanya Humanis, banyak masyarakat yang lainnya, LSM juga membagikan begitu, dan mereka tidak menuju kepada seperti lagi kampanye atau seperti saat di tengah pilkada atau pilpres dan sebagainya. Nah, terakhir ini Gibran melakukan bagi-bagi sembako tuh di stasiun kereta Gondang Dia, Mas Hersu, dan bagi sembako itu kepada ojol. Itu tinggal jalan kaki dia dari kantornya gitu, dan dibaginya kepada ojol ya. Ya. Dibagikannya mostly itu kepada ojol, dan ya seperti biasa ojolnya juga direkam ini gitu begitu kan, memberikan pernyataan begitu, dan tidak hanya ya, ada liputan-liputan juga di situ yang pastinya memang agenda presiden kan ketahuan ada di mana. Ya kita lihat bagi sembakonya berapa, tapi pengamanannya biayanya berapa, kan kita selalu bandingkan seperti itu. Tadi kan abang juga bilang, ya jelas memang demonya ditunggangi. Ditunggangi, iya. Ya, tujuan mereka itu apa sih sebenarnya? Goal mereka itu apa? Iya, pertama kalau dari isu kan ada 3 saya bilang tadi kan. Isu pertama itu orang yang punya kepentingan agar DPR itu lumpuh. Karena apa? Karena isu ini kalau DPR kuat, ya itu kan ada isu DPR itu sedang melanjutkan proses impeachment. Iya kan, terhadap Gibran, yang pemakzulan forum TNI. Jadi ada kepentingan di situ. Jadi bisa jadi ya, ini bisa harus diinvestigasi lagi. Jadi kalau pakai teori kepentingan kan di situ. Yang kedua juga DPR ini pongah. Tapi pongah itu kan sebenarnya kan bukan hanya DPR, semua elit kan non DPR juga flexing itu kan di zaman Jokowi udah mulai. Iya. Bahkan orang kepala kantor agraria aja yang levelnya itu udah flexing, kepala kantor bea cukai flexing, sampai banyak yang ditangkep-tangkepin kan, gitu kan, ketahuan dari flexing keluarganya, anaknya apa segala. Nah, kenapa DPR yang disasar? Ya karena memang yang ditakutkan DPR ini akan melakukan satu impeachment, saya kayak tadi ya kan. Kedua, isu yang kedua tadi kan isu pertama yang serangan terhadap DPR. Yang kedua polisi kan. Nah, polisi ini kan dianggap selama ini kan itu masih kekuasaan rezim sebelumnya. Pak Sigit ini kan kesayangan daripada Pak Jokowi ya kan, ajudan apa segala gitu kan. Jadi dianggap bahwa Pak Sigit ini dan rezimnya itu harus hilang ya kan. Jadi waktu kasus Afan meninggal ditabrak itu, maka masuklah isu yang itu kan, supaya bersih-bersih polisi kan gitu kan. Nah, yang ketiga balik lagi kan, ini kan yang dianggap sekarang militer yang mau ikut campur. Maka kemarin beberapa kali saya lihat itu Wakil Panglima TNI marah kan karena isunya mereka dianggap pengen masuk ke darurat militer. Jadi itu kalau pertanyaan untuk apa ya, kepentingannya itu masing-masing kelompok itu pengen bermain gitu loh untuk kepentingan dia. Kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Nah, saya pribadi mencoba untuk menganalisa apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto ketika menanggapi aksi demo yang rusuh di berbagai daerah. Ya, kalau seorang presiden sudah bicara seperti itu, maka bisa jadi data dan informasinya sudah lengkap. Bisa jadi seperti itu. Ya, karena tahu sendirilah, presiden ini kan banyak sekali informasi yang bisa didapatkan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, siapakah dalang atau otak yang menunggangi aksi demo di depan gedung DPR? Ya, sebelum menjawab pertanyaan itu semua ya, saya ingin memperlihatkan cuplikan video berikut ini.
Jika kita kompak, jika kita punya niat untuk menyatukan kekuatan, maka insya Allah PSI itu akan kuat mendukung Mas Gibran di tahun 2029 menjadi presiden. Harapan saya saat ini hanya pada Mas Gibran dan PSI. Jangan sekali-kali kecewakan saya dengan harapan. Karena harapan saya terhadap Bapak Prabowo sudah pupus. Saya tidak lagi percaya. Jangan coba bungkam suara saya, jangan coba suap saya. Jangan coba kalian ancam DJ. Jangan, ya. Karena saya tidak punya rasa takut secuil pun menghadapi kalian-kalian. Saya tidak punya rasa takut menghadapi hukum. Karena apa yang saya katakan, tidak ada yang melanggar hukum. Kalaupun saya menyuarakan untuk melengsarkan Prabowo Subianto, itu ada alasannya. Karena Bapak Prabowo membela koruptor. Presiden yang membela koruptor tidak layak untuk dihukum, tidak layak untuk memimpin NKRI. Nah, gimana setelah menonton cuplikan video barusan? Jadi ya, diketahui bahwa perempuan yang ada dalam video itu adalah kader dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Dia ini pernah mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR. Namun sayang, dia tidak terpilih alias gagal. Dan dalam cuplikan video itu ya, kalian bisa mendengarkan dan menyaksikan dengan sangat-sangat jelas bahwa dia dengan sangat sadar mengajak untuk melengsarkan Presiden Prabowo Subianto. Bahkan dia juga mengajak untuk mendukung Gibran menjadi presiden dan membesarkan partainya PSI. Jurnalis senior, Agi Beta menyoroti soal kegiatan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka belakangan ini usai Presiden Prabowo Subianto bertolak ke China. Tugas dari seorang presiden yang seharusnya kini bisa digantikan oleh Gibran, menurut Agi justru tidak tercover. Kalau melihat aktivitas Gibran belakangan ini ya, kita melihatnya bukan sebagai orang yang berada di struktur tertinggi dan malah kalah dari bawahannya, yaitu anggota kabinet lainnya, Menko, Kepolisian, Menteri, ujar Agi, dikutip dari YouTube Off the Record FNN, Sabtu, tanggal 6 September tahun 25. Tidak berubah, misalnya di Medan dia ikut acara di gereja. Padahal di Medan itu rusuh tidak berhenti, bahkan diberlakukan WFH, sampai mahasiswa USU juga disuruh belajar di rumah, tambahnya. Menurut Agi, kondisi Indonesia yang kini tengah panas dengan adanya aksi demonstrasi di berbagai kota besar, harusnya mendapat perhatian lebih dari Gibran. Namun, Agi menilai Gibran justru tidak berperan dalam hal menjadi tangan kanannya Presiden Prabowo. Kalau saya lihat di semua kota itu masih ramai aksi demonstrasi, jadi seharusnya Gibran sekarang ini kan menjadi tangannya Pak Prabowo setidaknya, ucapnya. Tapi itu justru tidak terlihat sama sekali, imbuhnya. Agi menduga bahwa yang akan terjadi justru Presiden Prabowo turun tangan sendiri dengan melakukan pertemuan secara online bersama bawahannya. Jadi mungkin kejadiannya seperti waktu yang lalu, di mana Pak Prabowo dari luar tetap melakukan pertemuan secara online, Zoom meeting, dengan bawahannya dan kemudian memerintahkan ini itu, terangnya. Kalau saya melihatnya kejadiannya akan seperti itu, tambahnya. Agi mengatakan dengan kondisi Indonesia yang tengah panas, Gibran justru memilih untuk melakukan hal-hal yang seharusnya bisa dilakukan oleh rakyat biasa. Apa yang dilakukan Gibran ini hampir sama dengan apa yang dilakukan rakyat biasa. Jadi seperti misalnya dia tetap bagi sembako, ujarnya. Mirip bapaknya, dan itu sekarang diturunkan pada Gibran dan Bobi ya, Bobi juga membagikan sembako, karena memang itu taktiknya ya, sambungnya. Agenda bagi-bagi sembako yang dilakukan Gibran belakangan ini menurut Agi sangat kurang pas dengan momennya, sehingga ia menyebutnya hal itu hanya sebagai pencitraan saja. Asteris